Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, selamat datang kembali di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2 ya, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Ayo bernyanyi, nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Ya, sebelum kita bernyanyi lagi, perhatikan tanda dinamiknya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda garis bergelombang dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Ayo adik-adik, kita nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah, ciptaan Tate Mahmud. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Cicak bertanya, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" Kecoa menjawab, "Manusia selalu membuang sampah di sini." "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" tanya cicak. Jawab kecoa, "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." "Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat," jawab cicak mengiyakan. Ya, kemudian mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan antara kecoa dan cicak. Yang pertama, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Lingkungan yang tidak bersih. Yang kedua, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Karena manusia membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Setuju, karena mereka membudayakan hidup bersih dan sehat. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Menegurnya dan memberitahukan agar membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar. Yang pertama, tidak bersih atau terkena noda, yaitu kotor. Yang kedua, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi,
yaitu sampah. Menurun, yang pertama, binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Kuman. Nomor 3, sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman. Bau. Ya, jadi seperti ini nih ya adik-adik isi dari teka-teki silangnya. Ya, kemudian kita lanjutkan, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teksnya adalah rumah yang tidak bersih. Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Jika rumah tidak bersih, akibatnya menyebabkan penyakit. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Apa pendapatmu tentang gambar itu? Tuliskan hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut. Rumah tidak bersih. Rumah pada gambar terlihat tidak bersih. Barang-barang berserakan dan sampah yang tidak dibuang di tempatnya. Rumah yang kotor banyak kuman yang bisa menyebabkan penyakit. Apabila rumah bersih dan rapih, kita akan terhindar dari kuman penyakit. Selanjutnya, amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, di sini ada gambar layang-layang, kemudian ada gambar potongan kertas. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Masih ingat ya adik-adik? Diskusikan dengan temanmu ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Nah, di sini layang-layang, ruas garisnya adalah seperti ini. Kemudian potongan kertas yang berbentuk jajaran genjang, ruas garisnya seperti ini. Dan potongan kertas yang berbentuk trapesium, ruas garisnya adalah seperti ini. Ya, selanjutnya ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Yang pertama, di sini ada gambar berbentuk layang-layang. Ruas garisnya seperti ini. Yang kedua, ada bangun datar yang berbentuk trapesium. Ruas garisnya seperti ini. Yang ketiga, ada bangun datar yang berbentuk trapesium. Ruas garisnya seperti ini. Yang keempat, bangun datar yang juga berbentuk seperti trapesium ya. Ruas garisnya adalah seperti ini. Dan yang terakhir, ruas garisnya seperti ini. Ya, mudah sekali ya adik-adik. Pasti adik-adik sudah paham semua tentang ruas-ruas garis. Ya, sampai di sini saja ya adik-adik pembahasan kakak kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kakak dalam menyampaikan pembahasan. Mohon maaf atas ketelitiannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.